customer atau data pelanggan. Nah, Ya. Sebagai CRM kan pasti itu kita akan menyediakan seperti servis atau layanan kepada pelanggan agar hubungannya itu menjadi baik. Dan bisa juga untuk CRM itu data-data dari data-data customer itu, misalnya ada customer yang baru melakukan pembelian 1 kali atau 2 kali, itu kan pasti akan ada datanya ya Bu, di sistem informasi. Nah, di CRM-nya itu bisa akan mengajak atau memberikan informasinya lagi kepada customer yang kayak hanya beli baru sekali atau 2 kali, untuk mengajak lagi agar memberikan return customer kepada perusahaan. Itu sih Bu menurut saya Bu. Oke. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Leo, bahwa dengan apabila dikaitkan dengan sistem informasi manajemen, maka di sini si perusahaan ini akan dapat menyimpan data yang terkait dengan si konsumen tersebut. Baru membeli produk apa, sudah berapa kali belanja, seperti itu ya. Kalau misalnya kalau data transaksi data transaksi biasanya kan kita hanya bisa melihat si salesnya saja, seperti itu. Tetapi dengan misalnya perusahaan membangun database ya, database layanan pelanggan, maka perusahaan akan mendapatkan data atau informasi yang terkait dengan si konsumen tersebut, seperti itu. Itu yang paling sederhana. Nah, saya mau nanya lagi, di antara kalian, adakah yang memiliki misalnya kartu member, atau mungkin karena sekarang di 5.0 ini, sekarang kan si bisnis itu lebih banyak yang melakukan e-bisnis ya, lebih banyak yang beroperasi secara online, apalagi di masa pandemi ya, terutama. Sebenarnya kalau di Indonesia ini didorong pertumbuhannya semakin meningkat ini bukan hanya perubahan zaman 5.0, tetapi juga terutama karena disebabkan juga oleh pandemi selama setahun lebih ya, selama setahun terakhir ini, seperti itu. Nah, barangkali ya, coba ada nggak yang misalnya punya aplikasi ya, punya aplikasi tertentu ketika ulang tahun, ada yang suka nyelamatin nggak? Ada, Bu. Ketika ulang tahun ada yang, atau misalnya kita suka mendapatkan ucapan selamat hari raya, ucapan ada, Bu. Raya. Oh, ada Bu, ada. Usia Bas. Ya, dapat SMS, atau misalnya di aplikasi kita di aplikasi kita juga ada notifikasinya, seperti itu. Nah, itu juga merupakan bagian dari CRM, seperti itu ya. Ketika ulang tahun mengucapkan selamat kepada konsumennya. Kok tahu ya ulang tahun saya? Kenapa sih perusahaan bisa tahu? Ya tentu saja karena perusahaan memiliki database ya, database yang berisi data kita. Si aplikasi-aplikasi juga ya, coba entah itu misalnya ada yang langganan Spotify, ada yang langganan Joox, atau misalnya langganan YouTube Premium, atau misalnya lagi kalau aplikasi-aplikasi nonton enggak ya, tapi kalau aplikasi musik seperti misalnya Spotify. Begitu kita memasukkan data kita, maka si Spotify dia akan mengeluarkan rekomendasi playlist. Betul nggak? Perhatiin nggak di Spotify? Ya kan? Oke. Referensi yang diberikan Spotify kepada saya ini sudah pasti jelas berbeda dengan rekomendasi yang diberikan kepada kalian. Ya, satu misalnya ya. Misalnya nih, ini kalian dengan saya kan sudah pasti berbeda generasi. Maka yang masuk ke dalam playlist yang direkomendasikan kepada saya ini adalah playlist lagu-lagu tahun 2000-an awal, bukan 2010-an. Tapi saya yakin di aplikasi kalian, ya, di playlist yang direkomendasikan di aplikasi kalian, ini lagunya pasti tahun 2010-an. Seperti itu. Ya. Nah, itu adalah contoh lain dari si manajemen hubungan pelanggan. Ya, sekarang ini manajemen hubungan pelanggan makin mudah dilakukan.
Kenapa? Ya karena adanya sistem informasi, karena adanya bantuan teknologi seperti itu. Kalau dulu biasanya salah satu bentuk dari CRM itu adalah dengan membuat kartu member. Ya, kalian pernah nggak punya misalnya member Gramedia atau misalnya member Toko Jogja atau member Alfa atau member Indomaret seperti itu ya. Nah, dari situ si perusahaan ini biasanya ya bagi para pemilik member, perusahaan ini memberikan benefit-benefit tertentu yang tentu saja berbeda dengan pelanggan atau konsumen non-member seperti itu ya. Itu adalah contoh keterkaitan sistem informasi dengan CRM dalam kehidupan, atau kita juga secara tidak sadar adalah merupakan pengguna ya, atau pengguna atau mungkin penikmat dari si CRM yang dilakukan oleh si perusahaan seperti itu. Bentar ya, ya. Oke, suara saya ada ya? Oke. Ada, Bu. Saya share screen. Sudah munculkah? Sudah, Bu. Oke. CRM dan Information System. Apa itu CRM? Ya, kan sudah belajar ya. CRM itu apa? Kalau dulu ini ada mata kuliah khusus mengenai manajemen hubungan pelanggan atau CRM ini. Kalau di kurikulum 2018 kalau nggak salah, CRM masih ada nggak? Tidak ada. Di mata kuliah pilihan? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Sudah nggak ada ya? Oke, CRM ada. Bagaimana cara perusahaan dalam membina relasi dengan para pelanggan dengan tujuan memelihara kesetiaan dan komitmen pelanggan untuk tetap menggunakan produk perusahaan yang bersangkutan. Seperti itu ya. Misalnya entah dengan membuat member atau misalnya tidak dibuatkan member, tetapi data-data konsumen tersebut disimpan dalam database si perusahaan. Misal ya, ada yang pakai motor Honda misalnya, kalau servis itu ke bengkel resmi Hondanya atau ke bengkel biasa aja? Misal, kalau kalian, ke bengkel resmi, ya. Kalau misalnya datang ke bengkel resmi, sekarang masih harus nggak sih kita bawa-bawa misalnya kartu servis, atau tanpa membawa kartu servis, begitu dimasukkan nama atau plat nomor kendaraan kita, datanya langsung keluar. Sekarang rata-rata ya? Langsung datang, Bu. Langsung datang ya? Oke, langsung datang. Begitu si pegawainya menginput nomor kendaraan kita, maka histori atau misalnya informasi yang terkait dengan kendaraan kita, kapan terakhir servis, oli mesin apa yang dipergunakan, seperti itu. Sebelum di servis sebelumnya apa yang diganti, ada keluhan apa, itu kan sudah bisa dilihat oleh si pegawainya seperti itu ya, tanpa kita mengutarakan lagi yang lalu seperti apa gitu ya. Atau misalnya kalau datang ke rumah sakit, misalnya berobat jalan, taruhlah misalnya saya ini pengen datang ke dokter kulit nih di rumah sakit tertentu misalnya. Kalau sekarang saya tidak perlu lagi membawa-bawa kartu status. Kenapa? Karena data saya, informasi saya sudah tersimpan di database rumah sakit tersebut. Ya, ini istilahnya kalau untuk rumah sakit agak berbeda. Ya, disebutnya itu adalah rekam medis. Seperti itu ya. Ada rekam medis kita, dan biasanya kalau rumah sakit itu dia sistem informasi manajemen pelanggannya itu sudah sangat baik. Mengapa? Karena si database pasien di rumah sakit ini, pasien di rumah sakit dia menjadi informasi yang sangat penting. Nggak boleh keliru, harus betul. Kenapa?
Ketika keliru, maka akan mengakibatkan diagnosa yang salah. Diagnosa yang salah akan mengakibatkan treatment atau perawatan yang salah. Kebayang kalau misalnya karena informasi yang salah, mengakibatkan diagnosa yang salah, kemudian dokter memberikan obat yang salah, kan jadi panjang seperti itu. Nampak sederhana ya? Ya, nah itulah bagaimana atau mengapa sebuah sistem informasi manajemen itu memiliki peranan yang penting dalam manajemen hubungan pelanggan. Seperti itu ya. Di sini CRM ini tujuannya ini adalah, oke. Nah ini saya udah bercerita dari tadi, sebentar saya maju dulu. Oke. Kemudian ini kaitan CRM dengan sistem informasi. Ya, bagaimana si teknologi ini, ya teknologi menyimpan proses dan juga data terkait dari si konsumen atau pelanggan pada perusahaan tersebut. Ini jadi saling terkait. Teknologinya iya, prosesnya iya, kemudian si manusianya sendiri juga iya, seperti itu. Bagaimana teknologi dia terkait dengan proses dan people? Ya seperti itu tadi, dengan teknologi, database sekarang ini tidak bisa dipisahkan dari teknologi. Kan kebayang ya kalau misalnya sekarang data pelanggan masih harus disimpan secara manual. Ditulis satu-satu, riweuh seperti itu ya. Yang paling sederhana aja, di dokter, ya dokter praktek, dokter pribadi sekarang ini sudah jarang menggunakan kartu status ya. Rata-rata bapak dan ibu dokternya sudah menggunakan sistem, mereka ketik bikin resep dan lain-lain, menulis diagnosa mereka itu mereka lakukan sudah menggunakan bantuan teknologi, sudah jarang ditulis tangan seperti itu ya. Sehingga bagaimana? Ya, si database yang disimpan sekarang sudah tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak membutuhkan ruang. Proses ini bagaimana sih prosesnya ini, misalnya terkait dengan teknologi dan people. Yaitu tadi yang seperti dikatakan Leo. Ya, pada prosesnya misalnya nanti diketahui ya bahwa si konsumen ini misalnya membeli mobil warna apa, tipe apa, harganya berapa, diskonnya berapa, seperti itu ya. Atau mungkin misalnya kalau di rumah sakit nanti si proses ini ya dia misalnya dokter akan menginputkan mengenai misalnya diagnosanya apa, bagaimana perawatan yang diberikan, ya bagaimana pengobatan yang diberikan, obatnya apa saja, bagaimana dosisnya, seperti itu ya. Nah, kemudian data siapa yang disimpan? Ya tentu saja data si konsumen atau pelanggan yang melakukan transaksi dengan si perusahaan tersebut. Gitu ya. Jadi ini CRM sekarang ini rasa-rasanya hampir mustahil dilakukan oleh si perusahaan tanpa bantuan sistem informasi. Kebayang kalau misalnya si konsumennya itu dalam satu hari transaksinya ada ratusan, atau bahkan untuk perusahaan-perusahaan tertentu mungkin transaksinya satu hari itu ada ribuan, seperti itu. Ya, kebayang kalau misalnya tidak disimpan dengan bantuan teknologi. Ya tentu saja perusahaan akan mengalami kerugian apabila tidak memanage si para pelanggannya, seperti itu ya. Oke. Oke. Nah, di sini ya, di sini ada beberapa proses, ada beberapa step, ada beberapa tahapan, ya, ada beberapa tahapan yang terkait dengan CRM. Ini adalah dapurnya. Oke, ini adalah dapurnya di perusahaan. Bagaimana si CRM ini di perusahaan ini dia akan melakukan fungsinya. Ya, si konsumen atau misalnya kita sebagai konsumen nggak paham nih di dapurnya itu seperti bagaimana. Oh ternyata di dapurnya ini misalnya ya si data-data kita ini disimpan ya di database si perusahaan tersebut, untuk kemudian nanti si database tersebut akan bisa informasinya akan bisa diakses oleh bagian-bagian tertentu ya.
Jadi ada lapis-lapisnya juga oleh bagian-bagian tertentu sesuai dengan kebutuhan. Tidak misalnya database hubungan misalnya database pelanggan di Jogja Department Store misalnya, dia akan bisa diakses oleh semua orang. Ya, tidak bisa seperti itu. Atau misalnya database user Tokopedia, ya, itu bisa diakses oleh seluruh pegawai Tokopedia. Tentu saja tidak seperti itu karena harus ada jaminan kerahasiaan atau jaminan keamanan dari database tersebut. Minggu yang lalu ramai diberitakan bahwa sekian puluh ribu bukannya itu. Beberapa minggu yang lalu itu ramai diberitakan bahwa data pelanggan atau data konsumen itu bisa diperjualbelikan. Ini sebenarnya bukan isu yang baru ya. Data pelanggan atau data konsumen itu bisa diperjualbelikan. Malah itu harganya murah sekali. Ada yang satu data itu misalnya Rp1.000. Ada yang misalnya dengan 1 juta bisa dapat sekian ribu data konsumen. Seperti itu ya. Kalian mungkin pernah juga atau sering suka ada yang nelfon nggak tiap hari? Oke, ada yang nelfon tiap hari atau ada yang SMS, blast SMS seperti itu ya. Oke, itu awal-awalnya saya yang paling sering itu penawaran peminjaman. Tiap hari ada aja yang SMS, 5 sampai 10 sih mungkin ada SMS. Awalnya saya kira ini dapat nomor saya dari mana? Kemungkinannya ada dia random. Ya, ada dia random kirim atau ya seperti itu, mereka memiliki data yang entah bocor dari mana. Nah, ini memperlihatkan bagaimana si perusahaan ini harus mampu menjamin data kerahasiaan dari konsumen. Mengapa? Karena apabila data si konsumen jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab, ya itu tadi. Ya, bukannya tidak mungkin memang kebocoran itu terjadi sehingga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Seperti itu. Ya, dalam satu hari telepon atau SMS seperti itu, entah menawarkan pinjaman lah, entah menawarkan produk lah, entah sampai si SMS itu menawarkan judi togel seperti itu, ya kan? Nah, itu juga ini adalah penyimpangan yang terjadi, entah di sebelah mana yang salah, tetapi ya itu tadi, entah dari mana data yang didapatkan, tapi informasi mengenai data pelanggan bisa bocor. Nah, itu yang seringkali ditakutkan oleh para pelanggan dan itu dapat merugikan juga bagi si perusahaan tersebut. Seperti itu ya. Nah, di gambar ini bagaimana sih data yang disimpan terkait dengan konsumen itu, dia memiliki fungsi yang berbeda bagi masing-masing bagian. Sebentar saya angkat dulu telepon ya. Halo. Waalaikumsalam. Nah, ujung ajar. PSDKU. Iya, dipindah. Nah, nanti aku telepon kalau udah selesai. Nah, ya, oke, ya. Oke, maaf, iklan sebentar, barusan Budaya yang nelfon. Dilanjutkan lagi. Nah, seperti misalnya si data konsumen ini, ya bagi back office dia akan dapat membuat misalnya analisis penerimaan, analisis keuntungan, perencanaan produksi. Kalau misalnya perencanaan produksi, si data konsumen ini misalnya bisa dibuat untuk kira-kira kalau untuk kita lihat misalnya segmentasi berdasarkan geografis. Kalau misalnya untuk Pangandaran, ya saya misalnya adalah produsen pakaian nih, ya saya adalah produsen pakaian, ya dari hasil database, ya kita bisa melakukan atau kita bisa melihat tren atau melakukan perencanaan produksi berdasarkan tren yang misalnya didapatkan dari data pelanggan di daerah Pangandaran. Kalau misalnya untuk bahannya
dari hasil penjualan di Pangandaran yang paling laku itu apa? Bahan kaos kah? Ya, atau misalnya bahan katun kah? Atau terus kemudian misalnya model, kemudian warna, kemudian size. Nah, itu adalah contoh sederhana ya. Contoh paling sederhana bagaimana perencanaan produksi bisa dilakukan based on database yang dikumpulkan di perusahaan tersebut. Kemudian pembayaran. Nah, pembayaran juga ini ternyata bisa kita dapatkan ya, bisa kita dapatkan bukan pembayarannya tapi metode pembayaran. Metode pembayaran bisa kita dapatkan juga dari database. Iya, kalau misalnya para mahasiswa rentang usia 18 sampai 24 tahun ketika berbelanja mereka lebih senang menggunakan e-money. Sementara misalnya kalau untuk konsumen yang usianya relatif lebih tua, misalnya di atas 30 tahun atau misalnya di atas 40 tahun, metode pembayaran yang paling mereka sukai adalah tunai atau kalau misalnya menggunakan non tunai mereka menggunakan kartu debit atau kartu kredit. Seperti itu. Tetapi kalau misalnya untuk untuk mahasiswa atau misalnya untuk sampai dengan usia sekitar 30 tahun, misalnya kecenderungannya metode pembayaran yang lebih sering atau yang lebih mereka sukai itu adalah misalnya menggunakan produk-produk cashless, e-money terutama seperti itu ya. Nah, itu juga datanya bisa kita dapatkan dari si data manajemen hubungan pelanggan itu ya. Nah, kalau untuk yang front office-nya ya data pelanggan itu ya data pelanggan dia bisa menjadi berguna misalnya untuk pelayanan pasca penjualan. Ketika setelah servis ya setengah jam kemudian biasanya kita dapat SMS. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah pelayanan yang diberikan oleh kru atau oleh teknisi bengkel kami memuaskan? Kemudian apakah tepat? Bagaimana misalnya waktunya, keramahannya, dan lain-lain. Nah, itu apabila misalnya si manajemen hubungan pelanggan ini dikaitkan dengan si fungsi front office. Seperti itu. Sering kan ya, apabila kita setelah selesai melakukan pelayanan di suatu tempat, entah itu misalnya servis motor, atau misalnya lagi, entah itu misalnya kita membeli suatu produk tertentu, biasanya kita diminta untuk memberikan feedback seperti itu. Atau misalnya setelah kita datang ke bank, atau misalnya setelah kita datang ke provider seluler, entah ke Telkomsel, Uredo dan lain-lain seperti itu, biasanya setelah pulang kita dapat oleh-olehnya apa? Dapat oleh-olehnya adalah SMS yang meminta feedback dari kita. Nah, itu juga bisa didapatkan. Kita memberikan informasi yang mereka dapat juga bisa dijadikan database seperti itu ya. Kemudian nah, ini touch point pelanggan. Bagaimana kita bisa mendapatkan atau bagaimana si perusahaan atau si perusahaan ini bisa mendapatkan data dari pelanggan tersebut? Seperti itu. Kalau misalnya di toko Jogja misalnya atau misalnya di Alfa atau di Indomaret ya, itu lebih seringnya menggunakan traditional touch point. Di mana misalnya ketika kita akan bertransaksi biasanya kita kan suka ditanya punya member Bu? Kalau misalnya belum ada, mau nggak Bu dibikinin membernya? Itu di Alfa atau di Indomaret kan selalu seperti itu, SOP-nya seperti itu ya. Atau kalau misalnya sekarang di electronic touch point itu bisa melalui website, kemudian email, customer call dan lain-lain seperti itu. Jadi si touch point pelanggan itu di mana misalnya perusahaan mendapatkan informasi atau sebaliknya. Seperti itu ya, atau sebaliknya si perusahaan ini nanti misalnya nanti si perusahaan ini akan memberikan seperti itu tadi misalnya SMS feedback, SMS selamat ulang tahun, SMS mengucapkan selamat hari raya dan lain-lain seperti itu ya. Oke, sampai sejauh ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup jelas? Oke, kita lanjut. Ada yang mau bertanya dulu?
Oke, ini adalah beberapa tujuan dan manfaat dari aplikasi CRM seperti itu ya. Yang pertama mendorong loyalitas pelanggan, di mana dengan adanya aplikasi, dengan adanya database di perusahaan, ini memungkinkan perusahaan untuk mendayagunakan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik melalui website, call center, maupun melalui staf pemasaran dan pelayanan di lapangan. Konsistensi dan kemudahan mengakses dan menerima informasi memungkinkan penjualan dan pelayanan yang lebih baik dengan menggunakan berbagai informasi penting mengenai pelanggan tersebut. Seperti itu ya. Kalau misalnya di website, biasanya ketika kita berbelanja di website, ya biasanya ketika kita berbelanja di website, kita harus login dulu. Kenapa harus login dulu? Gitu ya. Kenapa harus login dulu? Ya itu sengaja. Ya, agar si perusahaan nanti bisa menyimpan data dari konsumennya. Ya, selain dari menyimpan ya untuk kemudahan mengirimkan barangnya juga. Kan nggak mungkin ya, misalnya sekarang kita berbelanja di website tanpa kita memasukkan data kita. Ya, nanti kirimnya kemana? Ya, kemudian berapa ongkos kirimnya. Tapi yang terutama misalnya ini belanja barang, kemudian nggak masukin data, lah ini mau dikirimnya kemana barangnya? Emangnya misalnya si website ini bisa otomatis tahu, bisa misalnya menangkap informasi misalnya dari jari-jari yang mengetik di layar handphone atau layar gadget yang lain misalnya seperti itu, misalnya tahu kemana tujuan pengiriman dan lain-lain. Jadi kalau misalnya si touch point-nya yang elektronik itu pasti mereka harus menyimpan terlebih dahulu data dari konsumen mereka. Kalau misalnya secara langsung yang tradisional misalnya entah Indomaret, Alfa, Yomart, Jogja, kemudian apalagi ya tidak retail atau berbelanja secara tradisional face to face, luring atau offline seperti itu, mungkin tidak bisa si perusahaan atau tidak harus perusahaan selalu sebelum bertransaksi menanyakan data terlebih dahulu, kecuali kalau misalnya si konsumen tersebut dia sudah bersedia untuk menjadi member dari si perusahaan tersebut. Ya, kan misalnya punya member Bu, ketika kita datang ke Alfa punya member Bu, nggak ada. Oh ya sudah, tapi bukan berarti kita tidak boleh bertransaksi. Tapi apabila saya berbelanja misalnya di Alfamart online, ya mau nggak mau maka saya akan harus memasukkan data-data saya terlebih dahulu. Bagaimana sih cara mendorong loyalitas pelanggannya? Ya, bagaimana misalnya cara mendorong loyalitas pelanggannya? Yaitu tadi, misalnya dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan transaksi. Dengan misalnya si CRM ini juga bisa bisa meramalkan mungkin ya, atau misalnya bisa si aplikasinya dibuat seolah-olah ya si aplikasi tersebut dibuat hanya untuk yang tadi saya contohkan di awal, misalnya Spotify, yang saya yakin si aplikasi tersebut dia akan contoh yang paling sederhana adalah memberikan rekomendasi, ya, memberikan rekomendasi berdasarkan data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Oh iya, untuk aplikasi-aplikasi video juga mereka juga sama menyimpan data dan kemudian memanfaatkan data yang tersimpan di mereka, data yang ada di database mereka untuk nanti misalnya memberikan saran dan lain-lain terkait dengan kebiasaan. Ada yang langganan View di sini? Atau mungkin Netflix? Atau mungkin Hotstar? Oke. Contoh yang paling sederhana misalnya View. View akan memberikan rekomendasi tontonan yang mungkin akan menarik untuk menarik minat kita untuk menonton film berikutnya berdasarkan apa? Berdasarkan histori film-film yang kita tonton sebelumnya. Ya, seperti itu. Kalau si Spotify dia melihatnya dari historinya iya, kemudian dari data yang kita masukkan iya, seperti itu. Begitu juga dengan View. Ya, misalnya saya nontonnya misalnya True Beauty nih, oke, atau misalnya saya nontonnya Taxi Driver, seperti itu. Maka kemudian si aplikasi tersebut akan merekomendasikan film-film yang serupa dengan yang saya tonton sebelumnya.
Nah, itu juga adalah sebagai upaya untuk mendorong bagaimana si CRM ini dirancang untuk mendorong loyalitas pelanggan. Oke. Nah, ini berikutnya adalah peningkatan time to market. Sebentar. Oke, aplikasi CRM memungkinkan perusahaan membawa produk ke pasar dengan lebih cepat dengan informasi pelanggan yang lebih baik, adanya data tren pembelian oleh pelanggan, sampai integrasi dengan aplikasi Enterprise Resource Planning untuk keperluan perencanaan yang lebih baik. Dengan kemampuan penjualan di website, hambatan waktu, geografis, sampai ketersediaan sumber data dapat dikesampingkan untuk mempercepat penjualan produk tersebut. Oke, nah ini tadi ya terlihat dari tren pembelian. Yang tadi Spotify, yang tadi View, kan terlihat trennya seperti bagaimana. Atau kalau misalnya di Tokopedia, ya, atau kalau misalnya di Tokopedia, ya, saya contoh misalnya di Tokopedia, kalau misalnya di Tokopedia, si tren pembeliannya bisa sama, tetap terlihat. Atau misalnya di Shopee juga sama, ya, bisa terlihat. Nanti biasa mereka juga akan mensuggest, ya, akan merekomendasikan berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya. Kalau misalnya ada promo, ada promo biasanya itu yang nanti muncul di beranda kita seperti itu ya. Kemudian dari data pelanggan tersebut juga perusahaan nanti akan bisa mengumpulkan data. Nah, ini contoh yang paling sederhana. Oke. Kemarin teman-teman saya yang merupakan produsen, yang merupakan seller di satu marketplace tertentu, mereka komplain, mereka mengeluh bahwa biaya admin yang dikenakan oleh e-commerce, ya, oleh e-commerce tersebut semakin lama semakin mahal, sehingga mau nggak mau mereka harus menaikkan harga jual. Padahal sekarang ini penjualan misalnya sedang tidak terlalu bagus. Nah, kemudian diperhatikan lagi. Oke, mungkin tahu ya ini marketplace yang mana. Diperhatiin lagi. Oh, kok kenapa? Ya, si kurirnya, si perusahaan logistik yang mereka pakai sekarang ini mereka handle sendiri juga. Ya, kalau dulu kan konsumen bisa memilih perusahaan-perusahaan pengiriman, bukan delivery si perusahaan-perusahaan ekspedisi yang sesuai dengan keinginan mereka. Nah, kalau sekarang kita hanya diberikan pilihan waktunya saja. Apakah reguler misalnya 3-4 hari, apakah misalnya mau ekspres dan lain-lain, tetapi diambil alih oleh si marketplace tersebut. Oke. Nah, yang ingin saya ceritakan sebetulnya bukan itu ya. Tapi itu juga sama terkait bagaimana si marketplace tersebut ya mereka meniadakan kerjasama dengan perusahaan ekspedisi ya untuk kemudian si ekspedisi pengirimannya mereka lakukan lewat channeling mereka sendiri. Artinya mereka membuat divisi sendiri untuk melakukan delivery seperti itu. Saya belum membaca keterangan apa alasan mereka untuk melakukan seperti itu, tetapi dugaan saya adalah karena proses pengiriman atau karena si perusahaan ekspedisi atau karena yaitu proses pengiriman itu ternyata menguntungkan ya. Itu karena ternyata menguntungkan. Nah, bagaimana mereka tahu? Ya, bagaimana mereka tahu bahwa misalnya si perusahaan-perusahaan ekspedisi itu misalnya menguntungkan. Nah, itu kan sama didapatkan juga dari data traffic yang ada pada database mereka. Jadi kalau sebelumnya mereka cuma nonton nih trafficnya si perusahaan-perusahaan ekspedisi itu berdasarkan, ini misalnya kirim pakai JNE. Ini misalnya kirim pakai JTNT, ini misalnya kirim pakai Tiki, ini pakai misalnya dan lain-lain seperti itu. Awalnya mereka hanya melihat si trafiknya saja. Nah, tapi sekarang ini mereka ambil alih seperti itu, ya. Nah, itu bisa
kalau bagi si perusahaannya tersebut itu si database yang mereka punya itu mereka pergunakan untuk melakukan perencanaan yang lebih baik sehingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk membuat divisi ekspedisi sendiri. Tetapi di marketplace sebelah tetangganya tetap tidak seperti itu. Apakah karena misalnya itu mungkin karena si strategi yang mereka lakukan memang berbeda seperti itu. Nah, kemudian pada marketplace tersebut juga ya ada mereka menyimpan data misalnya yaitu yang seperti tadi saya bicarakan. Kalau misalnya masyarakat Indonesia atau konsumen Indonesia ini lebih sering atau misalnya lebih menyukai produk apa yang dibeli di marketplace mereka. Oh iya, fashion. Ini apa? Misalnya pakaian perempuan atau misalnya lagi kerudung. Range harga berapa? Usia berapa yang berbelanja itu? Seberapa sering mereka berbelanja? Nah, itu kan semua kesimpan ya di di database mereka seperti itu. Ya, jadi mereka dapat melakukan analisis berdasarkan database yang mereka miliki itu. Ya, yang ini kemampuan penjualan di website, ya hambatan waktunya. Nah, kalau belanja di website atau belanja di marketplace, kita kan bisa melihat estimasi waktu. Ya, kita bisa melihat estimasi waktu, estimasi waktu berapa lama barang yang kita pesan akan sampai ke tangan kita. Ya. Kemudian ketersediaan juga kalau sekarang kan bisa kita cek langsung. Sekarang di misalnya suatu marketplace tertentu, ya. Sampai ada jaminan bahwa barang tersedia. Karena ketika barang tidak tersedia atau misalnya ketika si seller tidak mengupdate data, seller tersebut akan mendapatkan teguran seperti itu ya. Oke. Ini peningkatan pendapatan. Ini sebenarnya yang barusan saya ceritakan ya, yang tadinya misalnya divisi ekspedisi itu divisi ekspedisi itu mereka serahkan kepada pihak yang lain karena melihat transaksi yang ternyata mungkin sangat menguntungkan, diambil alihlah seperti itu. Itu kan peningkatan pendapatan yang didapatkan dari hasil mengumpulkan database dan kemudian dilakukan analisa terhadap si database tersebut. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu? Sudah cukup jelas penjelasannya? Oke, sebenarnya yang memerlukan CRM ini bukan hanya perusahaan, tetapi banyak juga organisasi-organisasi lain yang mereka mengelola database pelanggannya dengan sangat cermat. Salah satunya itu adalah rumah sakit. Seperti itu ya. Gambaran sederhananya adalah seperti yang tadi saya ceritakan. Kenapa rumah sakit perlu mengelola database pelanggannya. Oke, selain rumah sakit, kira-kira organisasi apa lagi atau lembaga apa lagi yang dia harus membuat database pelanggannya? Selain rumah sakit. Pendidikan, Bu. Ya? Pendidikan. Oke, betul. Pendidikan juga. Ya, tetapi kalau pendidikan sama juga untuk kepuasan siswa maupun mahasiswanya. Kemudian kalau pendidikan ini juga nanti dia sifatnya adalah jangka panjang. Apalagi sekarang si Dikti ini sangat ketat sekali terkait dengan aturan-aturan mengenai database siswa atau database mahasiswa ini ya. Kalau lulus di 2022 maka si data kalian ini akan tetap harus tersimpan sampai kapanpun. Ya, akan tetap harus tersimpan di database sampai kapanpun juga. Seperti itu. Nah, Unpad ini sekarang kemarin sedang memperbaiki database mahasiswanya. Bulan yang lalu saya diminta untuk memverifikasi data mahasiswa dari mulai tahun 2000. Coba bayangkan ya, data memverifikasi mahasiswa
data mahasiswa dari tahun 2000. Data tahun 2000-an aja, ya, itu masih disimpan oleh Unpad dan masih tersimpan dalam sistem. Kalau untuk yang lulus, oke, itu masuk akal. Tetapi kalau misalnya yang hilang di tengah jalan, ya nggak sampai lulus, ternyata masih tersimpan juga. Nah, kemarin yang yang tidak sampai selesai, artinya yang berhenti di tengah jalan, kemarin dikeluarkan dari sistem. Tetapi kalau misalnya kalian insya Allah sampai lulus di tahun 2022, maka datanya itu tidak akan boleh dikeluarkan dari sistem sampai kapanpun. Misal ya, kalian lulus tahun 2022. Sekarang ini perusahaan akan mensyaratkan bahwa ijazah itu akan bisa dicek secara online keabsahannya, seperti itu ya. Di mana itu nanti akan dikaitkan dengan database universitas ya, database universitas yang mengeluarkan ijazah tersebut. Oh iya, nanti untuk mengeluarkan ijazah ya di tahun 2022 sebenarnya sudah mulai kemarin akhir Desember tahun 2020 itu ijazah kalian juga dikaitkan dengan apa coba? Nomor induk kependudukan kalian. Nomor induk kependudukan kalian. Apa sih nomor induk kependuduk NIK? Seperti itu ya. Sehingga nanti ada validasi juga yang terkait dengan kependudukan seperti itu. Entah saya juga kurang paham bagaimana proses realisasi di Unpadnya, tetapi aturannya adalah seperti itu. Nomor ijazah baru akan keluar kalau misalnya nanti universitas sudah berhasil memvalidasi nomor induk kependudukan. Entah ini maksudnya buat apa dan entah bagaimana teknis di Unpadnya seperti bagaimana, saya belum paham. Tapi baru kemarin akhir Desember aturannya adalah seperti itu, dikaitkan dengan nomor induk kependudukan kalian. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita nonton dulu sebentar ya. Sudah tampil? Sudah, Bu. Okay. Hi, my name is Nicholas. I'm a business manager in the textile industry. The key to do the job is to be productive and organized. That's Ibu punten suaranya hilang, Bu. Berbeda seperti itu. Kemudian si aplikasi CRM itu juga akan memudahkan para pegawai untuk melakukan strategi-strategi pemasaran. Ya, bukan hanya untuk misalnya tim penjualan, ya, bukan hanya untuk tim penjualan, tetapi juga untuk bagian-bagian yang lain seperti tadi diterangkan di awal seperti itu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Cukup jelas, Bu. Oke, cukup jelas ya. Oke, cukup jelas. Kalau ini saya nanti kirim videonya ke grup setelah sesi perkuliahan ini. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin pertemuan kita hari ini cukup sekian. Insya Allah bertemu lagi minggu depan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Seperti itu. Ya. Ini belum ada yang kembali ke Pangandaran ya? Yang bukan orang Pangandaran, ada yang sudah kembali ke Pangandaran belum? Belum sepertinya, Bu. Belum, oke. Ya, betul ya. Nanti kemarin mungkin agak berbeda, tapi kalau yang di Jatinangor perkuliahan masih tetap daring, tapi kemarin universitas sebenarnya sudah mulai menawarkan untuk sebagian untuk memulai hybrid. Jadi sebagian ada yang luring, tetapi kayaknya masih jarang yang akan mempergunakan metode pembelajaran kombinasi seperti itu ya. Tapi
nanti mungkin tunggu saja kabar dari Prodi, dari Pak Iwan untuk pembelajaran semester depan seperti bagaimana, seperti itu ya. Tapi luring juga tetap terbatas. Sekarang kan sekolah-sekolah juga SD, SMP, SMA sudah mulai sebagian ada yang luring ya. Tapi kalau misalnya Unpad mungkin akan agak kesulitan karena mahasiswa datang dari berbagai macam daerah dan kemudian ya si aturan prokesnya yang mungkin harus akan agak sulit ya, karena kalau misalnya seperti di Jatinangor satu angkatan 100 orang itu sementara sekarang ini misalnya satu ruangan itu maksimal hanya diisi oleh 20 mahasiswa seperti itu ya. Tetapi nanti mungkin akan ada kabar secepatnya dari Prodi terkait nanti pembelajaran semester ganjil yang akan datang seperti itu ya. Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu secepatnya di Jatinangor, di Pangandaran ya. Oke. Selamat siang semuanya, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.